tak hati-hati dalam berbicara, lalu tak mampu berpikir jernih dan lemah dalam mengelola emosi, merupakan ramuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan hingga pembunuhan. Simak ulasannya bersama para ahli. Nggak bisa kok gitu doang aja responnya seperti itu. Kan setiap psikologi individu itu berbeda-beda. Ada yang ngajak sabar, berespon lagi, kita sudah punya hubungan baru, nggak perlu buka yang lama. Tapi yang ini gitu kan, konteksnya apa yang disampaikan, dia punya respon yang sifatnya negatif. Pacaran atau intimate relationship biasanya itu ada tingkat kepercayaan yang sangat tinggi satu sama lain, sehingga kalau anak RS tadi bicara pada ND, pacarnya, ND mungkin akan berpikir bahwa ya itu adalah kebenaran total, nggak mungkin pacar saya berbohong ke saya. Pengeroyokan yang menewaskan korban FY di Kemang Timur, Jakarta Selatan terjadi usai tersangka ND mendengar curhat R pacarnya, di mana R mengaku mendapat perlakuan tak menyenangkan saat menjalin asmara dengan korban. Kriminolog menilai pelaku terbakar kalimat curhat sang pacar. Ketika melibatkan orang lain, mantannya punya forma kekerasan, dilaporkan, direndahkan kalimat-kalimatnya, laporlah kepada pacar yang baru. Pacar yang baru merasa itu adalah pacar saya, saya tanggung jawab sebagai laki-laki, gentleman. Maka saya harus membela harga diri dari pacar saya. Maka respon tindakannya harus memberikan apa? Anda tidak sopan dengan pacar saya yang sekarang, maka harus bertanggung jawab, walaupun prosesnya sebelum bertemu dengan pacar yang baru. Tapi menjadi satu isu gitu ya, kenapa sih dianggap penting gitu? Karena interpretasi pemaknaan pada proses itu berbeda-beda. Setiap individu mempunyai respon yang berbeda. Jadi kita nggak bisa, kok gitu doang aja responnya seperti itu. Karena setiap psikologi individu itu berbeda-beda. Ada yang ngajak sabar, berespon lagi, kita sudah punya hubungan baru, nggak perlu buka yang lama. Tapi yang ini gitu kan, konteksnya apa yang disampaikan, dia punya respon yang sifatnya negatif. Naik pitam, ND secara spontan berencana melakukan kekerasan pada korban FY. Psikolog menyebut tersangka ND tidak mampu mengelola emosi dengan baik. Ini menunjukkan ND tergolong orang yang impulsif. Ya, kok bisa-bisanya hanya dengar cerita kemudian langsung bunuh orang. Sederhananya kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat pelaku ND ini kemungkinan mengalami reaksi emosional yang sangat kuat setelah mendengar cerita dari pacarnya nih. Jadi perasaan marah, terluka itu dapat memicu reaksi impulsif. Reaksi impulsif ini biasanya memang berbeda-beda tiap orang. Ada orang yang memang sudah terbiasa memiliki keterampilan pengelolaan emosi yang baik, dia tidak terlalu impulsif. Boleh kita duga ya, tapi masih dugaan, butuh psikolog untuk memeriksa. Temperamennya mungkin memang tidak stabil gitu. Atau adanya perencanaan dalam kasus ini terbukti saat tersangka ND meminjam akun Instagram R pacarnya untuk mengajak korban bertemu. Ini sekaligus membuktikan bahwa R turut memberikan kesempatan pada tersangka ND melakukan tindak kekerasan pada korban. Ada teknik manipulasi yang dilakukan dari meminjam IG pacar yang perempuan tadi, sudah menunjukkan bahwa ada niat yang mulai dari perkataan gitu secara verbal, ya akhirnya menjadi tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan dengan tindakan pengeroyokan atau kekerasan secara kolektif. Seperti itu. Sementara itu, psikolog menduga bisa jadi awalnya tersangka tidak berniat membunuh korban. Namun, saat berhadapan dengan korban, pelaku tidak dapat mengontrol emosi hingga kebablasan menghilangkan nyawa korban. Jadi kemungkinan tidak langsung berniat untuk membunuh, tetapi reaksi kekerasan yang tidak terkontrol dan impulsif tadi itu dapat berujung pada konsekuensi yang fatal. Dalam situasi yang emosional, penuh amarah, tindakan kekerasan yang dilakukan mungkin melebihi niat awal pelaku.
Dan sering sekali seperti itu. Faktor lain yang dapat berkontribusi adalah kehadiran dari kelompok atau teman. Seperti saya katakan tadi, kita itu masih sadar, sense of personal itu masih ada. Oh, nanti kalau saya beginiin, saya akan diketahui oleh satpam atau siapapun. Rasa sense personal itu masih kuat. Tetapi ketika ada orang lain yang ikut di dalam peristiwa, itu bisa membuat individu atau seseorang itu mengalami yang disebut dengan deindividuasi, kehilangan sense of personal. Jadi merasa nanti kalaupun ada terjadi sesuatu, nggak saya sendiri. Apalagi ditambah dengan tadi impulsifnya itu. Dan ditambah Kasus pengeroyokan korban FY terjadi karena tersangka ND menelan mentah-mentah cerita pacarnya. Ini terjadi karena dalam hubungan asmara, masing-masing memiliki rasa saling percaya. Atau intimate relationship, biasanya itu ada tingkat kepercayaan yang sangat tinggi satu sama lain. Sehingga bisa percaya saja apa kata pasangan kita, tanpa kita misalnya mengkritisi seandainya itu dikatakan oleh teman kantor. Kalau teman kantor ngomong A, mungkin kita masih, oh apa benar apa tidak, saya harus tanya lagi, cek lagi. Sehingga kalau anak RS tadi bicara pada ND, pacarnya, ND mungkin akan berpikir bahwa ya itu adalah kebenaran total, nggak mungkin pacar saya berbohong ke saya, nggak mungkin gitu. Dan Tidak berhati-hati dalam bicara, menelan mentah-mentah sebuah cerita, dan tak mampu mengendalikan emosi, telah membuat para tersangka melakukan perbuatan di luar nalar, menghilangkan nyawa. Jadi hati-hati dengan mulut Anda, dengan tulisan Anda, itu bisa menyebabkan aksi dan akhirnya memunculkan reaksi pada tindakan-tindakan kekerasan. Hampir 80% tindakan pembunuhan dimulai dari tindakan yang sifatnya sebenarnya tidak terlalu penting, tapi bisa menimbulkan pemaknaan berbeda sehingga bisa merusak harga diri atau value dari diri seseorang tadi. Itulah kasus kekerasan pengeroyokan di Kemang yang Antara emosi tingkat tinggi atau ingin menunjukkan kegagahan di depan sang kekasih. Tetapi emosi yang tidak terkontrol membuat ND berada di jeruji besi dan dihukum maksimal 20 tahun penjara. Jadi hati-hati saat menerima pesan, hati-hati saat berucap. Kontrol emosi agar perilaku kita tetap terkendali. Abel Insani, Jamzari, Kompas TV, Jakarta.